ini Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Saya sudah tahu Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ini. Oh iya Pak Hijir. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, yaitu Ibu Darmawati Pak. Tadi beliau telah menyampaikan langsung kepada saya bahwa mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Pak. Oh iya, baiklah Pak Ihsan. Saya di sini mungkin akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati ya Pak Hijir. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum Bapak mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak nanti. Siapa yang bagaimana yang untuk rubrik penilaian yang dimaksud? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Pak. Iya Pak Ihsan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan untuk itu? Oh iya Pak, siap Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Begini Pak, saya inginnya mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Sekali Pak, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya. Oh iya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat lagi Pak. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak Ihsan kembangkan? Begini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati Bapak itu pada kedua kompetensi tersebut. Iya Pak. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Pak. Oh baik Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching dan semangat, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iksan. Pulang sekolah kita bisa bertemu sebentar. Saya perlu teman untuk ngobrol. Oh iya Bu Dharma, oke. Semoga saya bisa sempat sore ini ya. Siap Pak. Jam 2:30 ya. Di perpustakaan saja Pak. Oke, sampai nanti ya Bu Dharma. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bu Dharma. Waalaikumsalam. Pak Iksan. Sudah lama Bu Dharma? Belum lama ini Pak. Ayo kita duduk dulu Pak. Kenapa ini Bu Dharma? Kelihatan gelisah sekali ya. Kelihatan sekali ya Pak kalau saya lagi gelisah. Kelihatan sekali tuh Bu Dharma. Apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak begini di perpustakaan lagi. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih Pak. Cuma saya butuh ngobrol-ngobrol sebentar saja nih untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Oh oke siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Nah Ibu Dharma, dari pembicaraan kita sekarang ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan ide segar untuk kelas saya di tahun ajaran baru ini Pak. Saya bosan ya Pak mengawali kelas saya dengan biasa-biasa saja. Tapi ini kok saya makin bingung. Apakah saya lagi namanya Pak Iksan? Jadi Bu Dharma ingin mendapatkan ide-ide segar ya untuk tahun ajaran baru ini ya Bu. Iya Pak. Akibat karena merasa bosan mungkin dengan yang sudah dilakukan kemarin. Nah Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh ide
ide-ide segar yang kayak bagaimana ya yang ibu maksudkan? Begini Pak Iksan, saya kan jadi wali kelas 6A. Nah, kali ini sudah tahun ketiga, tapi kegiatannya begitu saja. Sudah bosan mengulanginya Pak. Oh iya ya. Kegiatannya begitu-begitu saja dan bosan mengulanginya itu seperti apa saja ya Bu? Ya itu Pak Iksan, mulai dari perkenalan, lalu menyuruh mereka memberitahukan tentang wali kelas sebelumnya, sebelum mereka ya. Saya membayangkannya saja sudah malas, apalagi ke depannya nanti bagaimana ya. Bu Dharma membayangin anak-anak itu sudah malas ya. Itu dari mananya ya Bu? Gini, anak-anak sekarang ini kan sudah beda Pak dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Anak-anak sekarang ini cenderung pasif dan malas respon. Apakah mungkin ada dampak yang lainnya Pak? Jadi Ibu Dharma merasakan ada perbedaan ya Bu di anak-anak itu. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi ya Bu yang Ibu rasakan? Berarti kemarin Pak, ketika pertemuan tatap muka di kelas, mereka itu cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Dan ketika pertemuan tatap muka sebelumnya, selama tahun ajaran baru ini, kok dalam kelas itu tidak sehidup dulu Pak. Oh iya, iya. Kalau bosannya itu dilihat dari mananya ya Bu? Apakah saya saja yang bosan ya Pak? Padahal mungkin saja mereka juga bosan ya. Yang terpikir sama Ibu Dharma sekarang bahwa kegiatan itu akan membuat bosan. Bagian mananya ya Bu? Ini yang saya takutkan Pak Iksan. Kegiatan yang saya berikan nanti bakal garing bagi mereka. Tadi Ibu Dharma menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Nah, kenapa Ibu menggunakan perencanaan yang sama untuk tahun-tahun yang lalu? Ya, karena selama ini seru. Mereka itu semangat dan aktif. Apa kegiatan yang berhasil menurut Ibu dan kenapa itu dipandang berhasil? Oh itu Pak, kegiatan misalnya mengerjakan soal cerita matematika. Mereka itu sangat aktif dan seru sekali Pak. Menurut Ibu Dharma, kegiatan yang tadi bisa dipakai atau tidak untuk kegiatan di tahun ajaran baru ini? Kan itu sangat seru ya? Iya ya Pak, saya akan coba lagi saja deh Pak, supaya mereka kembali aktif dan semangat. Ada kegiatan lain Bu yang bisa dipakai untuk menyemangatkan siswa lagi? Iya Pak, misalnya sebelum mulai belajar di kelas diawali dengan beberapa ice breaking, kemudian itu saya akan coba juga deh. Sejauh ini Bu Dharma sudah dapat pencerahan apa ya dari obrolan kita tadi? Ya, saya tidak perlu lagi mengganti rancangan pembelajaran awal tahun ajaran baru sepertinya. Saya cukup upgrade saja. Kemudian supaya siswa saya itu tidak bosan, saya akan melakukan ice breaking dan saya akan sesuaikan dengan model belajar yang kekinian yang ada pada saat ini. Oh iya, oke Bu. Sekarang rencana Ibu Dharma apa ya? Oh iya Pak, oke. Sebentar saya cari satu ide kegiatan baru untuk mengajar di kelas tahun ajaran baru ini. Kemudian saya cari satu lagi strategi kekinian buat mengajar di kelas. Nah, Ibu Dharma mau mulai dari mana ini kira-kira Bu? Nanti saya cari di YouTube tentang ice breaking, ya, serta metode pembelajaran yang kekinian, dan akan bertanya pada teman atau rekan sejawat di sekolah dalam minggu ini. Oh iya. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu Dharma? Oh iya, ada rekan kerja yang bisa saya ajak bantu. Yang bisa saya ajak yaitu kebetulan guru kelas 6, Ahmad. Saya akan minta tolong sama beliau untuk memberikan ide-ide segar hasil coaching dengan para siswanya. Iya. Ada lagi hal-hal lain Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru?
nanti saya akan menonton juga di YouTube Pak, tentang ide-ide baru yang kekinian agar siswa itu belajarnya lebih semangat dan supaya mereka aktif di dalam ruangan. Itu yang saya inginkan dari siswa. Pak, Ibu Dharma nantinya jadi guru kreatif ini. Jadi siswa Pak, supaya mereka semangat dan bahagia di kelasnya. Oh, oke oke. Sekarang target selesainya kapan ini Bu Dharma? Semoga bisa 1 minggu ini targetnya Pak. 1 minggu ya Bu. Baik ya. Biar saya bisa tahu kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progres gimana ini Bu Dharma. Oke, berarti kita janjian lagi Pak minggu depan agar nanti kita ketemu lagi agar bisa diceritakan update-nya. Oh iya ya, oke oke Bu. Jadi minggu depan ya Bu, kita ketemu lagi ya Bu. Sekalian ngebakso di kantin sekolah ya Bu. Wah, yang terakhir Pak Iksan ini Pak. Baik, saya setuju Pak Iksan. Coaching sambil kenyang kan bagus. Sudah sore nih Pak Iksan, saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Ngobrolnya sore hari ini. Mungkin kita sudah bisa pulang ini Pak, sudah sore. Oh iya, iya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya Pak Ihsan ini? Setelah melakukan proses coachingnya, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sudah selesai ini. Saya lebih lega sedikit Pak. Senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Pak yang kalau Bapak dapatkan? Tadi saya sudah melakukan coaching yang menggunakan pendekatan tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi maupun tanggung jawab. Saya lihat Bapak tadi sudah menerapkan semua. Oh iya Pak, terima kasih Pak atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan Bapak bisa lebih baik dalam melakukan proses coaching ini. Oh iya ya Pak, ya, Pak. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Ya, kalau tidak ada lagi Pak, kita cukupkan saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.